Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maya Cayani dengan NIM 17660084. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan seminar hasil saya yang saya beri judul Perancangan Mojokerto Beauty and Wellness Center dengan pendekatan Green Architecture. Mojokerto Beauty and Wellness Center ini memiliki dua kata kunci. Yang pertama ada beauty dan juga wellness. Beauty memiliki arti cantik. Dengan demikian, beauty center adalah pusat kecantikan dan kebugaran wanita yang melayani kegiatan dalam perawatan tubuh wanita dari ujung rambut sampai kaki, baik dari luar maupun dari dalam. Sedangkan wellness memiliki arti kesehatan. Dengan demikian, wellness center memiliki arti pemeliharaan kesehatan untuk menjadi lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Lokasi tapak berada di Jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan luas 15.121 meter persegi. Isu yang saya ambil ada 4. Yang pertama, saat ini merawat diri dan merawat tubuh telah menjadi kebutuhan yang paling penting, terutama untuk para wanita di kota-kota besar. Yang kedua, banyak klinik kecantikan dengan branding green, namun pada kenyataannya belum diterapkan konsep green yang sesungguhnya, terutama di dalam perancangannya. Yang ketiga, lokasi tapak yang strategis di tengah kota, dengan berbagai isunya seperti kemacetan, keramaian, dan juga kebisingan. Dan yang terakhir, berdekatan dengan tempat-tempat yang menjadi ikon kota Mojokerto, seperti Pasar Benteng Pancasila, Sunrise Mall, dan juga alun-alun kota Mojokerto. Untuk perancangan saya ini, saya kolaborasikan dengan pendekatan Green Architecture yang memiliki 6 poin utama menurut Brenda dan juga Robert. Yang pertama ada conserving energy, yang kedua working with climate, yang ketiga respect for site, yang keempat respect for user, yang kelima limiting new resources, dan yang keenam holistic. Untuk integrasi Islam ini saya mengutip 3 ayat dari Al-Quran. Yang pertama Quran Surat Al-Jathiyah ayat ke-13, dengan prinsip Islam, Allah telah memberikan rahmatnya berupa seluruh yang ada di langit dan bumi. Sedangkan untuk saya terapkan di dalam desain saya, yang pertama, memanfaatkan material alam dan juga lokal yang telah ada. Yang kedua, tidak merusak alam dengan tidak banyak merubah bentuk asli dari lingkungan tapak. Dan yang ketiga, mengkolaborasikan dengan pendekatan green architecture agar alam terjaga dengan baik. Yang kedua, saya mengutip dari hadis riwayat Tabrani, dengan prinsip Islam menyukai sesuatu yang indah. Untuk penerapannya dalam desain saya, yang pertama memberikan banyak vegetasi yang indah, yang kedua banyak terdapat kolam air ke dalam tapak, dan yang ketiga fasad diolah lebih bagus dengan menambahkan banyak roster agar membentuk bayangan yang indah. Dan yang terakhir, ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-7. Dengan prinsip Islam, Allah menjadikan iman yang indah di dalam hati kita. Sedangkan penerapan dalam desain saya ini, yang pertama banyak terdapat jendela yang bisa menghubungkan antar ruang dalam dan juga ruang luar, sehingga kita bisa melihat secara langsung kondisi luar dalam bangunan. Yang kedua, tidak terdapat unsur atau simbol yang tidak diperkenankan dalam Islam. Selanjutnya masuk ke analisis fungsi. Analisis fungsi sendiri ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu fungsi primer, yaitu fungsi perawatan atau beauty area. Yang kedua, fungsi sekundernya ini fungsi perbelanjaan produk, yaitu shopping area dan juga spa refleksologi. Lalu ada fungsi makeover, yaitu makeup area. Lalu untuk fungsi penunjangnya ini ada fungsi pengelolaan dan juga fungsi service. Selanjutnya berikut analisis aktivitas dari beauty area, lalu ini shopping area, spa and refleksologi, dan juga makeup area. Berikut analisis ruang yang telah saya hitung berdasarkan kebutuhan-kebutuhan ruang. Berikut besaran ruang yang sudah saya jumlahkan, sehingga membentuk block plan sementara seperti ini. Untuk block plan ini saya letakkan sesuai dengan pengelompokan atau letakkan zona, sehingga untuk yang area yang paling depan ini area public dan menuju ke paling belakang adalah area private. Berikut datanya. Lalu masuk ke tata masa. Prinsip desain ini untuk tata masa pada bangunan beauty and wellness center ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga untuk area semakin ke belakang maka akan semakin private, dan untuk area depan merupakan area mall yang bersifat lebih publik.
Selanjutnya masuk ke analisis angin. Kecepatan angin Mojokerto rata-rata 10-20 km per jam. Sehingga di sini saya menerapkan prinsip desain yaitu energy saving, yaitu untuk menghemat energi yang digunakan untuk tercapainya bangunan yang hijau dan juga ramah lingkungan. Di sini saya banyak menggunakan kisi-kisi dan juga bukaan agar angin dapat masuk ke bangunan namun tidak seluruhnya masuk, disaring terlebih dahulu. Selanjutnya ada analisis matahari. Di sini suhu rata-rata Kota Mojokerto sekitar 25-31 derajat Celcius. Sehingga saya menerapkan prinsip desain natural lighting. Pemanfaatan sinar matahari untuk menghindari kelembapan pada bangunan dan juga upaya menghemat energi sebagai pencahayaan alami. Saya menambah banyak roster dan juga jendela sebagai cahaya alami dan juga skylight agar pada siang hari pada perancangan saya ini tidak membutuhkan banyak energi dari lampu. Selanjutnya adalah analisis aksesibilitas. Untuk aksesibilitas ini bisa diakses melalui banyak jalan, yaitu Jalan Benteng Pancasila, Jalan Pahlawan, Jalan Empu Nala, dan juga Jalan Tropodo. Untuk sirkulasi bangunan ini sendiri saya bagi menjadi dua, yaitu sirkulasi untuk kendaraan dan juga pejalan kaki. Namun untuk pejalan kaki ini bisa digunakan untuk sirkulasi atau akses mobil servis dan juga pengelola. Karena untuk mobil servis tidak membutuhkan banyak waktu apabila tidak berkepentingan ke dalam tapak. Selanjutnya ada analisis kebisingan. Kebisingan terbesar terjadi di area paling selatan karena terdapat banyak orang jualan dan juga berdekatan langsung dengan jalan utama. Dan juga di area selatan ini berseberangan langsung dengan rel kereta. Untuk area timur dan juga barat, area ini memiliki tingkat kebisingan yang sedang. Dan untuk area paling utara merupakan kebisingan yang paling rendah, sehingga cocok apabila area paling utara ini diberikan area yang paling private. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Masuk ke analisis bentuk. Analisis bentuk ini saya peroleh dari analisis dari kebutuhan ruang dan juga diberikan analisis yang lainnya seperti matahari, angin, dan juga seterusnya. Berikut analisis bentuk mikro. Ini shopping area, beauty area, make up, dan spa. Masuk ke analisis struktur, saya menggunakan rangka galvalum karena biayanya lebih hemat dibanding rangka kayu, lalu juga mudah untuk dipasang dan juga ringan. Namun kekurangannya yaitu terkesan kurang kembali ke alam. Lalu saya menggunakan atap go green yang mana ini lebih ramah lingkungan. Untuk dindingnya saya banyak menggunakan batu bata karena ini merupakan material lokal yang berada di Mojokerto, khususnya di Kecamatan Trawulan. Sehingga saya mengekspos lebih banyak batu bata untuk digunakan di bangunan perancangan ini. Ini merupakan analisis utilitas. Masuk ke konsep, yang pertama konsep dasar. Konsep dasar saya ini saya beri nama alam dan keindahannya. Bisa mengandung dua arti, yaitu alam yang indah dan indahnya diri kita dengan cara merawat diri. Selain memanfaatkan keindahan alam, di sini yang tidak kalah penting juga keindahan dalam merawat diri. Sehingga menghubungkan antara lingkungan sekitar dengan perawatan diri kita sebagai bentuk cinta terhadap kesehatan tubuh kita. Lalu masuk ke konsep tata masa. Tata masa bangunan saya ini saya bagi menjadi 8 area. Yang pertama parkir motor dan mobil. Ini saya letakkan di area paling depan untuk memudahkan para pengunjung. Yang kedua shopping area. Area ini ditempatkan paling luar tapak karena apabila pengunjung berkeinginan untuk mampir ke area tapak dan hanya berkepentingan untuk berbelanja tanpa merawat diri, maka bisa hanya di daerah atau area depan tanpa mengganggu area privasi lain yang berada di tengah dan belakang tapak. Yang ketiga ada parkir mobil, yang keempat ada ruang pengelola dan kontrol, yang kelima ada musola, yang keenam ada beauty center. Area ini ditempatkan di sisi barat karena selain kebisingan tidak terlalu tinggi, pada area ini aksesnya mudah untuk menuju ke area lain. Lalu yang ketujuh ada make up area, dan yang terakhir ada spa and massage. Untuk area terakhir ini berada di sisi paling belakang tapak karena
bertujuan untuk menghindari kebisingan dan keramaian terlalu tinggi yang dapat mengganggu privasi pengguna. Berikut adalah konsep tapak dengan memasukkan konsep alam dan sekitarnya. Sehingga di sini saya terapkan ada 4 poin. Yang pertama, bentuk bangunan yang kotak, maka struktur yang digunakan tidak sesulit dan sebanyak bangunan lengkung, sehingga akan lebih ramah lingkungan dan juga hemat dalam biayanya. Yang kedua, pada fasad bangunan ini banyak penambahan bukaan di setiap sisinya. Lalu yang ketiga, material yang digunakan banyak menggunakan material lokal. Dan yang keempat, penggunaan warna pada bangunan banyak menggunakan warna earth tone. Yang selanjutnya ada konsep sirkulasi. Untuk sirkulasi yang ditunjukkan pada titik-titik ini adalah sirkulasi motor dan mobil yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu yang garis-garis ini adalah sirkulasi manusia atau perjalanan kaki. Selanjutnya ada konsep vegetasi. Di sini saya menggunakan 5 pohon ya. Yang pertama palem ekor tupai, yang kedua pohon maja sebagai identitas Mojopahit atau Mojokerto, yang ketiga ada bunga lavender sebagai pembatas dan juga pewangi. Yang keempat ada pohon mahoni sebagai peneduh, dan yang terakhir ada cemara Norfolk. Selanjutnya ada konsep bentuk. Lalu ada konsep fasad. Konsep fasad ini saya menerapkan 5. Yang pertama, fasad bangunan pada umumnya tidak terlihat seperti bangunan komersil. Hal ini bertujuan agar bangunan ini terlihat berbeda dari yang lain. Lalu yang kedua, penggunaan double fasad untuk menyaring sinar matahari yang akan masuk ke dalam bangunan. Yang ketiga, banyak terdapat bukaan jendela dengan minimal 1 bukaan udara menurut SNI adalah 5-10% dari luas ruangan. Yang keempat, banyak menggunakan roster sebagai dinding bertujuan agar angin dapat masuk ke dalam bangunan sehingga akan menghemat penggunaan AC. Dan yang kelima, menggunakan warna earth tone karena dapat meningkatkan kenyamanan pengguna yang melihatnya. Berikut adalah konsep ruang. Untuk konsep ruang sendiri, saya memberi contoh beberapa. Yang pertama ada ruang outdoor, ada taman dalam ruang, ada ruang tunggu, flyover. Untuk konsep struktur ini, ukuran kolom praktisnya saya berukuran 30 cm x 30 cm, lalu untuk kolom strukturnya 60 x 60 cm. Ini konsep utilitasnya. Yang pertama ada elektrikal dan listrik dengan skema gardu dari PLN akan disalurkan menuju ke ruang mekanikal elektrikal agar lebih mudah untuk didistribusikan ke seluruh bangunan. Yang kedua ada konsep utilitas air bersih dari sumur galian langsung menuju tandon dan langsung didistribusikan ke seluruh bangunan. Dan yang terakhir adalah konsep utilitas air kotor dari sumur galian langsung menuju ke septic tank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.